Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, apa kabar? Semoga kalian baik-baik saja. Berjumpa kembali di channel Capruk, channel yang membahas tentang alur cerita film. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas alur cerita film Nowhere Boy. Oke, tidak usah berlama-lama, langsung saja kita simak alur ceritanya. Seperti yang kita tahu, John Lennon adalah legenda musik dunia dengan bandnya yang bernama The Beatles. Film ini menceritakan tentang kehidupan masa remaja John Lennon dari awal dia mengenal musik rock and roll dan akhirnya memutuskan untuk serius menjalani kehidupan sebagai seorang pemusik. John sejak kecil diurus oleh tantenya yang akrab dipanggil Mimi. Meskipun demikian, hidupnya tetap penuh dengan limpahan kasih sayang karena Mimi dan George, suaminya, sangat menyayanginya, layaknya anak kandung mereka sendiri. Mimi dengan karakternya yang tegas dan penuh disiplin, dan George sang paman yang selalu mengajaknya bercanda dan sangat mengerti kehidupan seorang pemuda tanggung yang sedang beranjak dewasa. Dari sang paman ini, John mendapatkan harmonika, alat musik pertama yang dimilikinya. Masa remaja John diisi seperti layaknya remaja normal lainnya. Kenakalan-kenakalan khas anak muda Inggris tahun 60-an. Suatu malam, George sang paman mengalami serangan jantung mendadak dan meninggal seketika ketika dalam perjalanan menuju rumah sakit. John sangat merasa kehilangan karena bagi dirinya George bukan lagi sosok seorang paman. Baginya dia adalah sosok ayah kandungnya sendiri. Sejak saat itu dia jadi kepikiran untuk bertemu dengan ibu kandungnya yang bernama Julia, yang selama ini hampir tidak pernah ia temui. Awalnya Mimi tidak memberi izin kepada John untuk menemuinya. Namun bersama saudara sepupunya, John berhasil menemukan tempat tinggal Julia dan mereka mendatangi rumah ibu kandung John tersebut. Julia menyambut kedatangan John dengan sukacita, meskipun John sendiri masih sungkan berada dekat dengan Julia. Berbeda dengan karakter Mimi yang keras, penuh disiplin dan sedikit kaku, Julia adalah seorang yang berjiwa bebas atau rock and roll lah pokoknya nama. Suatu waktu dia membawa John ke sebuah kafe dan memperkenalkan musik rock and roll kepada anak lelakinya ini. Julia berjoget mengikuti irama musik rock and roll di depan anaknya. Mereka melewatkan waktu sampai malam. John baru tiba di rumah Mimi sekitar pukul 10:30 malam. Esoknya John kembali mendatangi rumah Julia. Julia membawanya ke sebuah bioskop yang memutar film tentang kisah rock and roll. Saat itu John mulai mengenal sosok Elvis yang begitu elegan di matanya. Dia sampai ikut-ikutan menata rambutnya dengan gaya rambut Elvis. Dari situ John mulai tertarik dengan benda-benda rekaman musik. Dia seringkali mencuri dari toko kaset setempat. Parah, karena keranjingan dengan rock and roll. John mulai mengikuti gaya dan sikap dari aliran musik tersebut. John mulai coba-coba hal yang berbau kenakalan dan menantang. Dia dihukum oleh sekolahnya karena berbuat tidak senonoh dengan pamer majalah porno kepada seorang ibu-ibu di dalam bus. John mengetahui kalau dia akan mendapatkan masalah yang hebat apabila Mimi mengetahui hal itu. Maka John menunggu tukang pos untuk datang sebelum memasukkan surat ke kotak surat rumahnya. Dia kemudian mengambil surat yang datang ke rumah dari sekolahnya agar tidak sampai ke tangan Mimi. Kemudian John membakar surat tersebut agar tidak diketahui bahwa dia dihukum oleh sekolah. John tetap pergi dari rumah, tapi ia bukan ke sekolah, melainkan mendatangi rumah Julia. Kepada Julia, ia berkata bahwa ia sebetulnya dihukum oleh sekolah.
karena perbuatan yang sudah dilakukannya. Kepada ibu kandungnya ini John berani terbuka. Maka dari itu esok harinya John siang-siang menghabiskan waktu di rumah Julia. Julia mulai memperkenalkan John terhadap alat musik yang bernama banjo. Julia sangat akrab dengan dunia kekinian. Dia juga menguasai cara memainkan banjo loh. Julia mulai mengajari anaknya John. John pun belajar dengan setengah mati agar bisa menguasai banjo. Suatu hari, pihak sekolah menelpon rumah Mimi. Mereka menanyakan John yang masih belum hadir ke sekolah. Mimi pun heran. Mimi akhirnya menemukan bahwa John ternyata selama ini banyak menghabiskan waktu di rumah Julia. Mereka saat itu sedang bermain musik. Julia pada piano dan John pada banjo. Mimi kemudian datang dan melabrak mereka. Ia meminta agar Julia tidak lagi menemui John dan menyuruh John agar segera pulang ke rumah. Pada saat itu John tidak mau menuruti perintah ibu asuhnya tersebut. Julia menyuruh Mimi keluar dari rumahnya. Sejak saat itu John tidur di kamar saudari tirinya. Pada suatu malam John menguping pembicaraan antara Julia dan suaminya. Suami Julia keberatan kalau John harus tinggal di rumah mereka karena alasan faktor ekonomi. Julia rela kalau harus bekerja lagi, tapi suaminya melarang karena dengan demikian kedua putri mereka pasti akan terlantar. Julia harus memilih antara John dan kedua putri mereka yang lagi butuh-butuhnya perhatian. Keesokan harinya, tanpa perlu disuruh lagi, John langsung inisiatif pulang menuju rumah Mimi. Julia sangat sedih melihat anak lelakinya kini yang mulai meninggalkannya demi membuktikan bahwa ucapannya selama ini benar, bahwa Julia tidak akan jauh dari tindakan yang berujung menyakiti John. Saat itu John mengungkapkan kepada Mimi bahwa ia ingin memulai sebuah band, ia ingin menjadi seperti Elvis. Mimi pun mengantar keponakannya ini ke sebuah toko musik. Dia membelikan John sebuah gitar akustik yang sangat diidamkan. Dengan sinis, aliran musik rock and roll dianggap oleh Mimi hanyalah remeh-temeh. Bisa jadi karakter John yang sinis dalam melihat dunia luar terinspirasi dari Mimi. Keesokan harinya, John sangat antusias untuk mengajak teman-temannya agar masuk menjadi anggota bandnya. Meskipun mereka semua belum mengerti cara memainkan alat musik. Agak konyol juga ini. Disinilah terbentuk band pertama John Lennon yang akan menjadi akar dari The Beatles, yaitu The Quarrymen. Mereka manggung di sebuah karnaval kecil di taman. Saat itu pula bocah yang kemudian akan menjadi salah seorang anggota The Beatles datang menonton pertunjukan itu. Setelah selesai manggung, bocah ini diperkenalkan oleh salah seorang teman John. Nama bocah ini adalah Paul. Iya, betul. Dia adalah Paul McCartney. Paul yang saat itu terlihat lugu ternyata sangat lihai memainkan gitar. John dan kawan-kawannya sangat terpesona dengan kemampuan Paul. Hari-hari berikutnya Paul sering mendatangi rumah John. Paul yang umurnya 2 tahun di bawah John mengajarinya grip-grip gitar yang sulit yang belum dikuasainya. Paul menyarankan agar mereka mulai menulis lagu mereka sendiri agar bisa dilirik oleh label rekaman. John pun kaget. Anak seumur itu sudah bisa menulis lagu. Dia pun gak mau kalah. Dia pun sudah sering menulis. Tapi lebih ke menulis cerita. Lirik dari John dan harmoni musik dari Paul yang menjadi awal terciptanya lagu-lagu awal The Beatles. Semakin hari kegiatan sekolahnya mulai terbengkalai. Suatu saat hasil rapot sekolah sampai ke rumah dan diterima oleh Mimi. Nilai John jeblok.
Maka dari itu, sebagai konsekuensi dari janjinya Mimi menjual gitar John yang dulu sempat ia belikan. Tega ya. John kemudian marah dan mereka pun bertengkar. The Quarrymen sedang menghadapi jadwal manggung, maka dari itu ia mendatangi Julia dan meminta uang kepada ibu kandungnya untuk membeli sebuah gitar baru. Dengan sombongnya, ia memamerkan gitar barunya itu kepada Mimi. The Quarrymen selamat dari menanggung malu. Mereka berhasil memenuhi janjinya untuk manggung di sebuah tempat. Di sini Paul mulai menunjukkan posisinya yang penting dalam grup. Dia seringkali mengisi spot solo gitar di tengah-tengah pertunjukan. Ia merekomendasikan seorang temannya yang juga jago main gitar untuk ikut dimasukkan ke dalam grup. Anak ini bernama George. Ya, George Harrison. Mereka mulai bermain bersama dan sambutan penonton sangat meriah setiap kali mereka manggung. Julia tidak pernah absen menonton pertunjukan mereka. Julia sangat senang menyadari bahwa anaknya tergabung di sebuah grup rock and roll yang keren. Dia bahkan sempat ikutan gabung masuk ke backstage. Sebenarnya makin lama John malah makin risih melihat kelakuan ibunya. Apalagi saat itu Julia mengajak semua teman The Quarrymen untuk menghadiri pesta ulang tahun John yang akan diadakan di rumahnya. Paul menyarankan agar John melakukan sesuatu di acara itu. John sengaja cari masalah agar Julia bete sama dia. John mengungkit-ungkit ketidakhadiran Julia di masa kecilnya. Dan ujung-ujungnya John mulai menanyakan bapak kandungnya. Sudah selama itu John belum pernah bertemu dengan ayah kandungnya. Setelah acara itu John pun pergi pulang. Di rumah ternyata Mimi sudah menyiapkan kejutan ulang tahun buat John. Dia sudah membalikan gitar elektrik untuknya. Mimi kemudian marah ketika tahu bahwa ulang tahun John sudah dirayakan tadi di rumah Julia. Julia datang ke rumah menyusul John. Disinilah terbongkar cerita mengapa ia seolah terlantarkan oleh kedua orang tuanya. Setelah adegan-adegan yang menguras emosi, John pun marah dan keluar dari rumah itu. Semalaman John teler sampai tertidur di sebuah bangku. John pun pulang dan kemudian menyusul Mimi yang sedang berziarah ke makam paman John. Dia mengatakan kalau dirinya akan pergi dari rumah. John berharap mungkin kalau dirinya nggak ada, Mimi dan Julia akan kembali ingat kalau mereka ini adik dan kakak, sehingga berhenti saling membenci. Sepas itu memang pada akhirnya Julia dan Mimi lebih sering bertemu dan saling memaafkan atas apa yang terjadi. Bertepatan dengan masa-masa akhir sekolah, John masuk kuliah di Liverpool School of Art dan mulai ngekos bersama dengan Stuart Sutcliffe, basis awal The Beatles. Suatu saat ia mengunjungi rumah Mimi. Julia yang kini rutin berkunjung ke rumah kakaknya kebetulan sedang berada di sana. Mereka sedang menikmati sinar matahari berjemur di halaman rumah. Mereka pun berbincang dalam suasana yang kini sudah harmonis. Tidak ada lagi pertengkaran di antara mereka. John pun pamit, ia akan pergi ke rumah Paul dan membicarakan materi lagu. Sementara itu Julia pulang belakangan dan mengalami tragedi yang kembali harus memukul John. Di suasana yang sudah harmonis itu, ia harus kehilangan ibunya. Julia tertabrak mobil dalam perjalanan pulang menuju rumah. John sangat terpukul. Ia memukul Paul sebagai pelampiasan rasa dukanya. Waduh, maklum, masih labil.
Mimi memberikan sedikit uang tabungan Julia yang sengaja ia simpan. Dengan bekal uang tersebut, John dan The Quarrymen melakukan rekaman demo mereka yang pertama. Lagu yang berjudul In Spite of All the Danger, lagu yang khusus diciptakan untuk mengenang ibunya. Beberapa waktu berselang, John berkunjung ke rumah Mimi. Sudah lama mereka tidak bertemu. Mimi merasa kaget bercampur senang. Kedatangan John saat itu untuk berpamitan bahwa ia akan pergi ke Jerman bersama dengan band barunya. Untuk melakukan residensi alias izin tinggal selama 2 bulan, John meminta akte kelahirannya sebagai data pelengkap untuk membuat paspor. Dia juga meminta tanda tangan Mimi di surat keterangan persetujuan dari orang tua. Kali itulah pertama kalinya Mimi memeluk ponakannya, seperti pelukan seorang ibu kepada anaknya. John pun pamit. Mimi meminta agar John segera menelponnya tiba di Hamburg. John memang langsung menelepon ibu angkatnya itu begitu ia tiba di Hamburg. Dan terus ia lakukan setiap minggunya. Hasil dari kesuksesan The Beatles, John membelikan Mimi sebuah rumah bungalow di lokasi elit pinggiran pantai. Disinilah ia menghabiskan masa hidupnya sampai akhir hayatnya. Oke, demikianlah alur cerita film Nowhere Boy. Semoga kalian terhibur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.